Dan pas dia ngeliat di daerah pohon-pohon depan tendanya itu, ini kan tenda friends posisinya, di situ kayak ada yang buat penghalang gitu loh. Nah ini kan tenda, nah ini buat tutupan gitu kayak terpal gitu loh. Nah buat nutupin biar mereka bisa gabung gitu tendanya. Nah di atas itu Iza itu ngelihat friends kayak hologram gitu loh, samar-samar. Itu ada sosok putih friends, atau lontong putih ya friends ya. Bisa dikatakan pocong di situ friends. Nah Garis Goib, tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata mulai memudar. welcome friends, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini ya friends ya. Gimana nih friends, kabar kalian semua? Sehat semua kan? Gak ada yang sakit, gak ada yang galau ya pastinya friends ya. Karena di sini bukan tempatnya galau-galauan friends. Nah, semoga kalian selalu diberikan keselamatan, kesejahteraan, dan selalu dilimpahkan rezekinya friends. Nah, di sini gua akan ngebawain cerita tentang Gunung Merbabu friends. Nah, siapa sih yang nggak tahu Gunung Merbabu ya kan? Tempat yang indah lah bisa dikatakan gunung itu. Apalagi pas sampai di atas puncak, di atas awan, kita bisa melihat dataran rendah. Kita ya banyaklah kenangan-kenangan manis pahit ya friends. Perjalanan keluh kesahnya kan friends ya. Apalagi naiknya bareng pasangan friends. Masya Allah ya kan friends ya. Nah, oke so tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke ceritanya. Wadidaw. Oke friends, jadi sini gue akan menceritakan tentang Gunung Merbabu ya friends ya. Jarang nih friends, yang banyak orang nggak tahu friends tentang Gunung Merbabu, yaitu lembah siluman di Gunung Merbabu friends. Nah, jadi di sini gue akan menceritakan tentang lembah siluman di Gunung Merbabu. Nah, siapa aja friends yang naik ke Gunung Merbabu ini friends? Nah, mereka ini 4 sekawan ya friends ya. Mereka 4 sekawan dari pondok pesantren friends. Mereka ini naik dari pondok pesantren. Nah, oke, jadi waktu itu friends, perencanaannya friends. Nah, mereka ini lagi duduk-duduk berempat nih friends. Ada Ambon, Iza, Upil, dan juga Cacing friends. Berempat ini lagi duduk friends. Nah tiba-tiba karena emang posisi itu udah mau lebaran, udah mau Desember ya friends ya, udah mau tahun baru. Nah mereka ini ngerencanain nih friends, tiba-tiba si Iza ini nyeletuk, woi naik gunung yuk, naik Gunung Merbabu, berani gak? Nah si 3 orang temannya ini masih diem friends. Nah ya elah, naik gunung aja nggak berani. Nah karena emang udah pancing emosi kesulut ya friends ya, akhirnya berani nih friends. Mereka berempat tuh naik gunung, sepakat lah nih naik gunung. Nah mereka berencana untuk naik gunung via Merbabu via Selo friends. Nah via Selo nih. Nah akhirnya setelah sorenya mereka berembukan, nah akhirnya mereka ini mandi friends. Nah mandi ya seperti biasa kegiatan di pondok friends, sorenya mandi, habis itu mereka jamaah asar, ngaji biasa ya kan, habis itu menunggu waktu maghrib istirahat sebentar friends. Nah pas di sela-sela nunggu waktu maghrib ini friends, nah mereka berempat ini berubah pikiran friends, karena di jalur Selo itu lumayan banyak orang, mereka juga pengen swanting itu lumayan banyak orang. Nah mereka berstatement friends bahwa naik gunung itu lebih enak tuh sepi, jadi nggak banyak orang, lebih enak lah, enjoy gitu kalau sepi gitu loh, karena kan dia kan mau menikmati feel alamnya gitu loh friends. Nah akhirnya tahu berikut panjang, akhirnya mereka rebukan nih, sepakat mau lewat jalur mana. Nah akhirnya mereka memutuskan untuk melewati jalur via Wekas friends. Nah via Wekas ini kan memang dulu rame friends. Nah pada masanya itu rame banget via Wekas ini, tapi berhubung sekarang itu sudah ada Swanting favorit ya kan, Selo. Nah sekarang itu udah sepi banget nih Wekas, jarang ada yang daki lewat situ friends. Ya paling yang daki-daki situ tuh yang senior aja friends, karena medannya itu lumayan ya friends. Nah akhirnya mereka nih sepakat nih friends untuk naik jalur via lokasi ini friends. Nah setelah mereka naik, akhirnya bila friends memutuskan untuk via Merbabu nih friends. Nah sampai hari H pun tiba friends. Nah akhirnya perpulangan pun tiba friends, tiba di pesantren ini friends. Nah perpulangan tiba, akhirnya mereka nih pulang ke rumah masing-masing friends. Nah setelah mereka pulang ke rumah masing-masing, Iza, Cacing, Ambon, dan juga Upil, itu dia berhubung rumahnya masih di daerah Magelang, akhirnya dia pulang ke rumah masing-masing friends. Nah di sela-sela pulang ini dia memutuskan untuk naik setelah 2 hari di rumah ya friends ya, masih hari libur tuh 2 hari baru naik ke Gunung Merbabu. Nah akhirnya mereka izin nih friends kepada orang tuanya masing-masing. Iza izin, Ambon izin, Cacing juga izin. Nah si Upil ini izin friends, izin kepada orang tuanya. Nah pas dia mau izin kepada orang tuanya friends nih, akhirnya orang tuanya ini dia memutuskan untuk suruh izin mbahnya dulu nih. Kalau mbahnya mengizinkan, orang tuanya juga mengizinkan. Nah, akhirnya Upil pergi ke rumah mbahnya. Nah setelah sampai di rumah mbahnya, ya pada umumnya friends karena emang udah lama gak ketemu, si Upil ini
di pondok pesantren ya friends ya. Nah cerita lah sih friends, ngobrol like-nya sudah nembah lah friends ya. Nah mereka ngobrol, ya seperti biasa kan ngobrol. Nah di tengah-tengah ngobrol itu akhirnya Upil ini memberanikan diri friends untuk izin. Nah kira izin lah si Upil ini kepada mbahnya ini. Nah setelah izin akhirnya mbahnya sempat ragu friends, ya setengah boleh setengah enggak lah. Nah tapi karena Upil ini cucu kesayangannya, akhirnya diizinkan lah sama si mbah ini, tapi dengan satu syarat, dikasih ujangan lah sama si mbahnya ini. Kalau naik gunung istilah yang harus sopan, nggak boleh aneh-aneh. Terus yang kedua harus mematuhi, jaga kebersihan, nggak boleh buang sampah sembarangan. Dan yang ketiga ini friends, yang ketiga ini nih dikasih ujangan ini, kalau kamu di gunung jangan sampai kamu menerima makanan atau minuman dari orang asing. Nah, bisa jadi itu bukan manusia biasa. Ya, nak. Nah, kata si mbahnya si Upil ini, friends. Nah, Upil di situ iyain aja nih, friends. Nah, singkat cerita, akhirnya berangkat nih. Akhirnya pulang lagi nih Upil karena sudah diizinkan, dia pamit lah sama mbahnya pulang ke rumah. Nah, hari H pun tiba, friends. Pas pendakian, friends. Nah, mereka udah sepakat untuk kumpul di rumah si Ambon ini, friends. Nah, mereka kumpul di rumah si Ambon. Akhirnya mereka telah berangkat bareng-bareng nih, friends. Dari rumah masing-masing menuju rumahnya Ambon. Nah, setelah sampai rumahnya Ambon, kok Upil ini gak datang, friends. Nah, Upil ini gak datang. Di situ ada Iza, Cacing, dan juga Ambon ini, friends. Tapi si Upil ini gak datang. Di mana ini dia? Nah, akhirnya ditunggu lah, friends. Sekitaran 30 menitan ya akhirnya datang juga nih, friends. Karena emang ternyata Upil ini banyak bocor, friends. Nah, ada pertanda apa nih? Tapi mereka nggak gubris ya kan. Nah, banyak bocor, friends. Di sela berangkatan. Nah, akhirnya dia disitu break sebentar, ya cerita sebentar, istirahat. Nah, akhirnya berangkat nih, friends. Berangkat dari rumah itu pukul jam 11 pagi ya, friends ya. Jam 11 siang lah. Nah, menuju pendakian base camp Wekas, friends. Nah, sampai akhirnya mereka nyampe nih, friends, di base camp Wekas. Nah, setelah sampai di base camp Wekas, akhirnya dia pendaftaran nih, friends. Nah, pendaftaran. Tapi di sela-sela pendaftaran ini, friends, dia menunggu lama sekali ya, friends ya. Karena biasa yang jaga ini, friends, itu dia sedang nggak ada ya, friends ya. Mungkin sedang di kebun lagi ngurusin itu ya, friends ya. Nah, akhirnya ditunggu lah, friends. Nah, tiba-tiba ada Akam sini datang nih, Mas, mau naik daki gunung. Iya, Bu. Udah izin? Belum, ini lagi nungguin si bapaknya. Oh, akhirnya dipanggilin sama si ibu-ibu ini nih, si Akam di situ. Nah, dipanggilin, singkat cerita sekitar ya lumayan lama sih ya, 1 jaman akhirnya datang nih bapak-bapaknya datang. Nah, setelah datang ya biasa lah, bre, seperti administrasi apa biasa ya kan, bayar inilah itulah, terus identitas per masing-masing orang. Nah, akhirnya dikumpulin lah karena mereka ini membawa kartu kartu tanda pondok pesantren yang friends. Akhirnya dikasih semua nih, 4 kartu itu dikasih. Nah, akhirnya dikasih, ya udah seperti biasa dikasih ujangan. Mereka ngitungin logistik kan, biasanya kalau di pondok mau daki gunung itu kan dihitung ya, friends ya, kayak bawa apa aja, ntar dihitungin biar sampahnya itu bisa dibawa ke bawah lagi. Tapi kalau nggak dihitungin bisa-bisa ditinggal di atas. Nah, nanti kalau sampahnya itu kurang, semisal rokok 1 bungkus kan 12, bisa 12 atau 16. Nah, itu dihitung berapa bungkus nih. Nah, terus makanannya dihitung berapa, karena ada sampah-sampahnya ini, friends. Nah, ketika turun nanti dicek lagi apakah masih ada, apakah kurang, apakah pas ya kan, memenuhi syarat. Nah, akhirnya dihitungin lah. Setelah mereka selesai menghitung logistik ini, akhirnya mereka berempat ini memutuskan untuk naik, friends. Nah, karena emang mereka berempat ini amatiran ya, friends, bisa dikatakan baru berapa kali naik gunung. Nah, singkat cerita baru sampai seperempat jalannya udah ngos-kosan nih, friends. Si Iza sama si Upil ini udah ngos-kosan, friends. Nah, si Ambon sama si Cacing ini emang karena udah nampas badak ya, friends, jadi dia biasa aja nih. Malah dia mentertawakan si Iza sama si Ambon ini, friends. Iza sama si Upil ini, friends. Nah, diolok-olok lah seperti biasa, friends, bercanda-bercanda ya kan di atas gunung. Nah, kita bercanda-bercanda di atas gunung. Nah, lumayan nih, friends. Perjalanan memakan waktu lama ya, friends ya. Mereka melewati hutan-hutan. Ya, seperti biasa naik gunung pada umumnya kan, sunyi sekali, enak lah pokoknya pemandangannya. Nah, singkat cerita dari pos 1 lewat ya, friends ya, pos 2 lewat, akhirnya pas pos 3 nih, friends. Mereka sampai di pos 3 itu posisi udah malam banget ya, friends ya. Kenapa bisa sampai malam? Karena mereka tuh break terus ya, friends ya, berhenti atau istirahat sebentar-bentar. Karena emang mereka amatiran ya, friends ya. Nah, akhirnya istirahat di situ, friends. Nah, Iza ini sama si Ambon ini, nah itu dia memutuskan untuk bikin tenda ya, friends ya. Iza sama si Ambon ini bikin tenda. Nah, si Upil sama si Cacing ini, friends, nah mereka ini nyari kayu, friends, buat bakar-bakar ya, buat bakar-bakar atau buat bikin api unggun biar hangat, friends. Nah,
Nah, karena emang cuacanya itu lumayan dingin, apalagi di gunung ya Kak friends. Nah, sedikit jangan nih friends, kalau di gunung itu sebenarnya yang bahaya itu bukan cuacanya atau suhunya friends ya, kayak suhu adem ataupun dingin. Itu tubuh kita bisa mengontrol friends. Kalau apa namanya? Suhu adem ya kan. Nah, itu bisa mengontrol. Tapi yang paling bahaya itu sebenarnya apa friends? Nah, angin di gunung friends. Nah, itu yang menyebabkan itu banyak banget kena hipotermia friends. Nah, itu yang paling bahaya, yaitu angin gunung friends. Nah, kenapa diwajibkan untuk memakai baju yang tebal, jaket yang tebal ya? Karena menghindari terkenanya angin ini friends. Nah, balik lagi ke cerita nih friends. Nah, si Upil sama si cacing ini nyari kayu, Iza sama Ambon bikin tenda ya. Bikin tenda sekalian masak juga. Nah, nyari kayu lah si Iza Upil ini nyari kayu. Nah, di sela nyari kayu ini si Upil ini kayak ngerasa apa ya friends ya? Jadi kayak ada sekelibat bayangan itu bolak-balik friends. Nah, terus rumput-rumput ini bergoyang, nggak bergoyang sih, kayak bunyi gitu loh friends. Nah, kaget dong mereka. Si Upil ini kaget dong. Nah, tapi dia nggak gubris friends, karena dia nggak mau nakutin si cacing ini, nggak mau bikin panik, ya udah didiemin lah sama si cacing ini, sama si Upil ini. Nah, setelah didiemin, dia nggak mau pikir lebih panjang, akhirnya sampailah, dapatlah kayu-kayunya belum terkumpul banyak. Nah, si Iza sama si Ambon ini dia lagi masak mie nih friend, lagi masak mie di dekat dia bikin tenda itu friends. Nah, sedang masak mie, masak. Nah, pas mau diangkat kan udah matang nih friends. Mau diangkat, mau ditaruh di piring. Nah, tiba-tiba ditumpahkan lah sama si Iza ini friends mie-nya. Mie ditumpahin nih sama si Iza. Wah, Ambon itu marah nih, dikeplak palanya si Iza. Ceplak. Masa susah-susah lu bawain sedikit malu tumpah-tumpahin. Nah, malah ketawa-tawa friends mereka berdua friends. Nah, akhirnya udahlah, karena nggak mau debat akhirnya bikin lagi nih, berdua bikin lagi. Nah, setibanya Upil sama si cacing ini bawa kayu karena udah lapar ya friends ya, udah lapar. Akhirnya dia nunggu nih, ditaruh lah kayunya. Akhirnya dia lihat ke tenda. Pas dia ngeliat ke tenda friends, itu malah apa, banyak mie berserakan friends. Nah, kaget dong, ini kenapa nih, kok banyak banget mie berserakan. Nah, Ambon bilang nih, emang ini nih si Iza ini nggak jelas nih, dia nih dongo banget nih, mie ditumpah-tumpahin. Nah, akhirnya disitu malah diituin friends, dikepak-kepakin bareng-bareng tau gak, cepak-cepak. Nah, tahu-tahu lah sih mereka berempat ini ya, seru sekali kan, apalagi sama temen tuh kayak apa ya, hawanya tuh ketawa terus gitu loh friends, padahal mah nggak ada yang lucu sama sekali sebenarnya. Udahlah, akhirnya si Upil sama si cacing ini bakar-bakar lah friends lah, mereka menyiapkan api unggun dan mereka membuat perlindungan friends, kayak bulatan gitu atau batas agar api ini nggak lewat ya friends ya dari api unggun tersebut. Nah, dibuatlah sama si Upil sama cacing ini. Nah, karena emang dia sudah sering ikut pramuka, karena dia kan tahu ya friends ya, safety-nya gimana, baiknya gimana, bagusnya gimana ya, karena akhirnya dibuatlah kayak gitu. Nah, setelah dibuat ini akhirnya mie-nya mateng friends. Nah, mie-nya mateng, ya udah makanlah mereka bersama di situ. Makan. Nah, setelah makan mereka berempat duduk nih friends di api unggun tersebut. Nah, duduk di situ ya seperti kayak teman-teman biasa ya friends ya, mereka berbicara impian-impian masa depan, mimpinya mau jadi apa, terus kedepannya mau gimana ya kan, terus cerita pengalaman-pengalaman dulu di pondok. Ya lucu-lucunya friends, apalagi kalau di pondok kan itu apa ya, tirakat ya friends ya, apa ya, istiqomahnya tuh tinggi banget ya kan, kita harus dituntut untuk mandiri, dituntut untuk harus bisa lah pokoknya. Nah, itu tuh friends, bagus banget lah pokoknya di pondok tuh pendidikannya. Nah, akhirnya setelah mereka ini cukup lama ya friends, ngobrol-ngobrol hampir tengah malam. Nah, Iza ini agak ngantuk gitu loh friends. Nah, agak ngantuk, dia tuh ngelihat kanan kiri. Nah, emang nggak tahu dia refleks aja, mesti gimana, spontannya gitu lihat kanan kiri. Nah, pas dia ngelihat di daerah pohon-pohon dekat tendanya itu, ini kan tenda friends posisinya, di situ kayak ada yang buat penghalang gitu loh. Nah, ini kan tenda, nah ini buat tutupan gitu, kayak terpal gitu loh. Nah, buat nutupin biar mereka bisa gabung gitu tendanya. Nah, di atas itu, Iza itu ngelihat friends, kayak hologram gitu loh, samar-samar. Itu ada sosok putih friends, atau lontong putih ya friends ya. Bisa dikatakan pocong di situ friends. Nah, tapi bentuknya ini nggak jelas friends, samar-samar friends. Bentuknya samar-samar, kaget dong Iza di situ, dia deg-degan, deg-deg merinding langsung dia. Nah, dia nggak berani bilang nih sama temennya, mereka bertiga nih nggak berani bilang, dipendam sendiri. Nah, karena dia sudah ketakutan, akhirnya dia memutuskan untuk masuk friends. Dia masuk dalam tenda nih. Nah, masuk ke dalam tenda, si Zani memutuskan untuk tidur friends. Nah, setelah memutuskan untuk tidur, ya udah seperti biasa. Berarti tersisa Ambon, Iza, dan juga Upil nih. Ambon, Cacing, dan juga Upil nih. Mereka bertiga nih masih di luar, bakar-bakar cerita di situ friends. Nah, nggak lama nih friends, mereka bertiga nih ngelihat sekelibatan bayangan ya friends ya. Sekelibatan bayangan itu kenceng ya, proses gitu.
Nah, bolak-balik pokoknya lah. Nah, yang pertama ngeliat itu si Upil, friends. Nggak tahu Upil ini emang karena dikasih anugerah kelebihan ya, friends, bisa ngeliat barang-barang kayak gitu. Nah, dia ngeliat kayak gitu, friends. Dia ngeliat, nah akhirnya diem dulu nih, dia diem dulu. Nah, sontak balik lagi, friends. Yang tadinya itu orang itu sendiri, nah itu tiba balik lagi, friends. Dia bawa 3 orang. Satu yang tadi lihat dia sosok Upil lah, yang kedua ini masih sepantaran kayak dia lah, yang satu ini mbah-mbah. Nah, dan di situ, friends, si Cacing sama si Ambon ini dia juga ngelihat, friends. Dia juga ngelihat sosok bayangan tersebut, friends. Nah, kaget dong mereka ini. Nah, akhirnya udah ngeliat gak, Phil? Ngelihat gua nih, ada kayak gini kan. Karena emang sama-sama tahu kira cerita nih. Nah, akhirnya mereka ini bertiga ini memutuskan untuk masuk tenda, friends. Masuk tenda untuk istirahat. Karena emang suasananya sudah mencekam, hari mulai malam juga, dan udah gak enak banget ya kan. Akhirnya mereka memutuskan untuk masuk ke tenda, friends. Nah, tidurlah, friends. Mereka berempat ini, friends. Si Iza sama si Ambon, Cacing sama si Upil. Nah, tidur. Nah, setelah tidur 3-4 jaman gitu loh, friends. Jam-jam 2 lah. Jam-jam 2 Upil ini kebangun, friends. Dia mau kencing. Akhirnya keluar lah dia, friends. Dia sebenarnya mau bangunin si Cacing ini tapi gak enak ya. Dia mau bangun Iza gak enak, mau bangun Ambon gak enak. Dia memberanikan diri ya. Sebenarnya walaupun agak takut sedikit sih. Agak takut. Nah, kayak memberanikan diri, friends. Nah, setelah memberanikan diri, nah mereka si Upil ini, friends, akhirnya keluar dari tenda. Keluar, dia menepi, nyari tempat yang pas, akhirnya kencing di situ, friends. Dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, akhirnya kencing di situ. Nah, setelah dia kencing, friends, itu dia ngedenger suara gamelan klasik ya, friends ya. Ngedenger suara gamelan itu apa ya? Ya kayak ada acara gitu loh, friends, di gunung. Nah, Upil ini penasaran, friends. Tapi sebenarnya penasaran atau enggak ya, friends ya, itu dia ngerasa ya, itu dirinya kayak dikontrol sepenuhnya gitu, friends. Kayak dia kesirep gitu, friends. Dia mengikuti arah suara dari gamelan tersebut, friends. Nah, setelah dia kencing, dia mengikuti lah, friends, arah gamelan tersebut. Nah, diikutin lah sama si Upil ini. Diikutin. Nah, hutan, friends. Dia masuk hutan. Pokoknya masuk hutan lah. Nah, setelah dia ngikutin suara gamelan itu, dia kaget, friends. Jadi di situ ada rumah ya, friends, atau desa ya. Desa itu bentuknya apa ya? Kayak rumah-rumah zaman dulu gitu, masih bambu-bambu. Pokoknya masih asli banget lah di situ. Nah, di tengah-tengah desa tersebut itu ada acara gamelan ya, friends. Lagi ada acara gamelan, ada dalangnya juga di situ. Ada dalangnya juga di situ, gamelan. Nah, ngelihat dong si Upil, nggak ada acara gitu kayak festival gitulah. Nah, ngelihat si Upil ini, ngelihat dia kayak terserap gitu, friends, kayak dia fokus gamelan gitu loh, dia ngeliatin. Nah, nggak lama nih, friends, lumayan nggak lama dia ngeliatin gamelan itu, tiba-tiba ditarik, friends, tangannya ditarik sama sosok anak kecil nih, friends. Nah, Upil ini kaget, kenapa nih anak kecil yang tangan saya kan? Nah, akhirnya dia ngeliat nih, oh ternyata anak kecil. Nah, setelah dia ngeliat anak kecil, pikir si Upil ini dia mau minta bantuan atau mau minta apa gitu loh, friends. Nah, akhirnya jongkok lah si Upil ini, dia jongkok, ditanyain, kenapa deh, kamu mau minta apa? Ada yang bisa saya bantu, kata si Upil kayak gini. Nah, Adi ini tiba-tiba cuman kayak nunjuk gamelan gitu loh, friends, nunjuk gamelan, nunjuk yang lagi acara-acara itu, nunjuk. Nah, nggak lama nih, friends, setelah dia nunjuk kayak gitu tuh ibunya datang, friends. Nah, ibunya datang, salaman lah, friends, kaget nih. Nah, salaman lah si Upil ini sama si ibunya ini salaman seperti biasa, ngobrol-ngobrol, friends. Si Upil ini sama si Upil ini itu diajak mampir ke rumahnya, friends. Nah, ke rumahnya si ibu-ibu ini. Nah, setelah dia mampir, akhirnya dia mau mampir gitu loh, mau mampir ke rumah si ibu-ibunya ini. Nah, setelah mereka mampir, duduklah di situ si Upil, dijamu dengan baik, dikasih minuman, ya pokoknya banyak lah minuman, makanan, ya di situ sering ngobrol-ngobrol singkat juga. Nah, tapi Upil itu rasanya kayak haus banget ya, friends, ya haus banget, itu tenggorokan itu rasanya kering banget dia. Nah, tapi pas dia mau ngambil gelasnya, dia mau minum nih, friends, dia mau minum, tiba-tiba dia keinget, friends, keinget wejangan dari mbahnya yang sebelum dia berangkat itu, dia keinget nih wejangannya bahwa kalau di gunung itu jangan sembarangan menerima makan atau minuman dari orang asing, bisa jadi itu bukan manusia. Nah, ingat tuh si Upil ini, ingat banget dia. Nah, akhirnya nggak jadi nih, friends. Nah, tapi si ibu ini tetap kekang nih, suruh dia minum. Nah, Upil ini beralasan bahwa itu dia lagi sakit ya, karena itu disediain teh ya, friends ya, disediain teh, dia sakit tenggorokan gitu, friends. Nah, suruh makan tuh kalau gitu, kalau nggak diambil air putih. Tapi si Upil ini menolak terus, friends. Gimana pun caranya dia menolak gitu lah. Baik lagi nih si Ambon, kembali lagi ke Ambon, ke Iza sama si Cacing. Pagi-pagi pas dia mau summit, dia tuh kaget, friends. Dia kaget mendapati bahwa Upil ini nggak lagi di dalam tenda, friends. Tapi udah nggak ada gitu loh, friends. Kaget tuh dia. Mereka bertiga ini kaget karena melihat Upil ini nggak ada dalam tenda gitu. Nah, dicari dong. Kiranya Upil ke kamar apa kencing atau bagaimana kan, ditungguin lumayan lama. Nah,
mereka bertiga ini berpikir bahwa Upil ini udah duluan ke puncak gitu loh friends. Nah, tapi si Iza sama si cacing ini nggak mungkin gitu loh bilang ke Ambon ini, nggak mungkin kalau si Upil ini duluan, nggak mungkin, nggak masuk akal banget. Nah tapi karena emang bingung ya, udah ditunggu lumayan lama, 1 jam itu nggak ada, dan udah akhirnya mereka memutuskan untuk summit friends ke puncak nih. Nah setelah ke puncak, jalan terus nih dengan perasaan khawatir juga ya, Upil takut kenapa-napa, pernah lari ya friends. Nah di situ setelah belum sampai puncaknya, nah masih kayak ada jalan setapak gitu loh friends. Nah di situ, nah itu dia ada tenda satu friends, tenda warna biru. Di situ ada satu cowok dan satu cewek friends. Nah ditanya lah friends, dikasih tahu ceritanya si Upil ini kayak gimana. Nah mereka berdua ini nggak ngelihat friends, si pendaki ini nggak ngelihat kalau sosok Upil ini naik ke sini, nggak ngelihat sama sekali. Dia situ lagi stay juga, lagi ngopi di situ. Nah tapi nggak ngelihat sama sekali bahwa ada sosok yang kategori yang disebutin sama si Ambon ini, nggak ada. Nah bingung dong mereka ini, mau gimana ini, aduh. Nah, akhirnya memutuskan nih friends, mereka ke puncak 1 friends. Nah akhirnya lumayan berjalan lama lah mereka ke puncak 1. Nah sampailah di puncak 1 ini friends, karena medannya lumayan lama tapi dia buru-buru nih friends. Sampai di puncak 1, nah dia tuh ngelihat friends kanan kiri kok nggak ada sama sekali. Bingung nih si Ambon, Iza dan juga Caca ini bingung, nggak ada sama sekali, cuma ngelihat tenda friends. Nah jadi di pos itu friends, pos apa sih lupa namanya gitu friends, itu ada tenda ya friends ya, ada tenda 1 orang friends. Nah di situ tuh bisa dikatakan apa ya, orang dengan gangguan jiwa gitu loh friends. Nah, tapi tinggalnya di gunung, keren kan? Tinggalnya di gunung, tendanya di atas, mikirin gitu loh friends, mikirin tendanya tuh. Nah di situ, nah tiba-tiba karena emang dia bingung banget, nah iseng nih si Ambon sama si Iza ini iseng, dia ngelempar batu nih friends, dilempar batu nih, ceplok. Nah goyang-goyang tendanya dilemparin terus. Nah tiba-tiba keluar orangnya ini, si orang gangguan jiwa ini keluar, kaget dong, mereka berdua ini kaget. Dia mau lari ke bawah nggak mungkin, mainnya terjal. Akhirnya dia mainnya udahlah, kalau dia nggak apa-apain keroyok aja nih bertiga ini, katanya gitu. Nah keluar, dikiranya mereka bertiga ini dia mau ngamuk atau mau gimana ya, ngambil sih orang gilanya ini. Tiba-tiba dia cuma mau minta rokok friends, mau minta rokok. Nah mau minta rokok, dikasih lah rokoknya sama si orang ini. Nah setelah dikasih ya udah, nah setelah dikasih nggak lama dia ngasih, tiba-tiba dia ngambil gelas ngopi juga friends, karena di situ juga Iza sama si Ambon sama si Caca ini bikin kopi. Dia ngambil gelas, tiba-tiba minum friends. Nah minum, nah nggak lama dia berlari ke bawah nih, dia berlari ke bawah. Si Iza sama si Ambon sama sini nggak menghiraukan friends. Nah si Iza, Ambon dan juga cacing ini, dia itu sebenarnya memutuskan ke puncak yang terakhir friends, puncak yang sono friends. Nah kalau dari Swanting langsung ke puncak itu friends. Nah dia mau ke situ friends. Nah tapi gimana ya, dia kayak nggak mungkin gitu loh, si Upil ini sampai ke situ dia nggak mungkin gitu loh, kayak nggak percaya gitu di Upil ini tiba-tiba naik sendiri. Nah bingung nih mereka kayak berdebat, bingung juga kan menenangkan diri di atas itu sambil melihat LDLB ya kan, ada orang di situ banyak, ada yang banyak kan friends, pokoknya ada orang lagi pacaran juga di situ ya kan. Nah, akhirnya bingung nih mereka ini masih bingung banget nih Upil kemana nih. Nah akhirnya lanjut lah friends, mereka lanjut turun friends, mereka turun karena udah mulai sore ya friendsnya, jam 2an atau jam 3an turun mereka friends. Nah turun, setelah mereka turun ini friends, bingung nih friends. Nah setelah mereka turun bingung lah, harus turun aja lah, coba kita tunggu ini. Mereka ini mau lapor ke bawah tapi dia takut friends, takut itu keluarganya si Upil ini berpikiran bagaimana gitu ya, takut banget lah gitu akhirnya. Nah akhirnya memutuskan untuk coba stay dulu sehari, nunggu sehari, nanti kalau emang nggak ada ini ya udah kita memutuskan untuk turun laporan. Nah dicarilah mereka kesana sini, nggak ngeliat apa-apa, dia ngeliat ke jurang nggak ada apa-apa. Ada akhirnya sampailah friends di pertengahan jalan mau ke tadi dia ngekam itu. Nah pas sampai di tengah-tengah perjalanan mau ngekam itu friends, dia ketemu tadi nih orang gila yang di atas tadi nih, yang minta rokok sama yang tiba-tiba nyeruput kopi. Nah itu dia ngebawa kresek yang warna hitam. Nah kresek bawah hitam tapi nggak menghiraukan nih mereka bertiga, udah bodo amat, nggak mau tahu, penting nih Upil gimana nih, ketemu apa enggak nih. Nah pas mereka turun itu dia kaget friends, posisi tenda itu udah acak-acakan ya friends ya, udah acak-acakan. Nah pas dicek itu logistiknya sebagian hilang, rokoknya hilang 1 bungkus dan uang 50.000 itu juga hilang friends. Nah akhirnya setelah situ tahu nih friends bahwa orang yang tadi menenteng plastik itu, yang tadi di puncak orang gila itu ternyata dia habis mengambil makanan logistiknya bertiga ini friends. Aduh ya udahlah nggak apa-apa, dia nggak mau ambil pusing, yang penting Upil ketemu, dia mengikhlaskan friends. Nah setelah diikhlaskan udah bingung nih friends, hari sudah mulai gelap, nggak tenang nih mereka bertiga ini, nggak tenang banget karena dia tahu Upil ini nggak ada ya friends ya.
Upil ini nggak ada. Ya udah biasa masak, bikin api unggun. Nah setelah bikin api unggun, istirahat mereka friends. Nah istirahat, pagi pun tiba friends. Pagi pun tiba, kembali lagi nih ke Upil. Nah si Upil ini dia terus menolak friends, menolak terus. Nah akhirnya dia ingat nih friends. Dia ingat Iza, Ambon dan juga si cacing ini dia ingat. Oh iya, dia kesini bersama teman-temannya. Nah akhirnya dia izin pulang friends, pamit. Seperti ditahan-tahan tuh sama si ibu ini, ditahan-tahan friends. Intinya suruh di sini dulu santai-santai gitu. Nah tapi Upil tetap kekeh dia mau balik ke tenda friends. Nah akhirnya ibu ini tiba-tiba bilang ini friends, nyeletuk, kalau kamu pulang dari sini jangan sesekali kamu ngelihat belakang. Nah karena emang si Upil ini agak ngerasa janggal gitu ya friends, akhirnya dia kembali lah memutuskan untuk pamit. Nah pamit lah friends mereka si Upil ini. Nah setelah pamit, pergilah friends mereka si Upil ini dari si desa ini. Nah gamelan agak lama mengecil, akhirnya hilang friends. Nah mengecil, nah akhirnya dulu ngerasa udah mulai apa ya, terang gitu friends, sudah mulai nggak gelap lagi. Dia sampai ke tenda gitu friends. Nah, akhirnya masuk dong dia, pas dibuka tenda, siapa namanya, cacing ini cacing ini kaget friends. Tiba-tiba si Upil ini masuk friends, loh, kaget kan. Nah kaget dong karena tiba-tiba si Upil ini masuk nyelonong, kaget dong karena Upil ini tiba-tiba masuk ya kan. Nah akhirnya dia teriak lah friends, Iza sama Iza sama Ambon ini bangun friends. Sekarang ngelihat si cacing ini kenapa nih teriak-teriak. Nah akhirnya bangun, dia menuju ke tendanya si cacing sama si Upil. Nah setelah masuk ke tenda situ udah kaget banget, seneng sekaligus sedih dan juga bangga, terharu lah. Karena si Upil tiba-tiba kembali, karena udah 2 malam 1 hari ya friends. Ini Upil tiba-tiba nggak ada loh friends. Nah cerita di situ friends. Akhirnya Upil tiba-tiba ngajak Samit ke atas friends. Nah karena si Ambon, Iza, si cacing udah ngerasa chaos banget ya, bingung ya, ada hal yang janggal. Nah akhirnya mereka bertiga ini memutuskan untuk turun friends. Pertama Upil ini diajak nggak mau friends, karena dia belum sampai ke puncak ya friends. Nah tapi si Ambon ini nggak ngomong apa-apa, dia nggak ngasih sama sekali apa-apa. Nah akhirnya udah dengan terpaksa si Ambon ini beralasan bahwa dia tuh suruh pulang friends, ada hal-hal apa ya yang penting lah, dia suruh pulang gitu loh. Nah terus si cacing sama si Iza pinternya, dia bilang kalau Ambon nggak bisa naik ke puncak, saya juga nggak mau naik ke puncak. Kalau kamu naik ke puncak duluan aja Pil, nggak apa-apa sendiri. Nah akhirnya Upil juga nggak mau egois dong. Nah akhirnya mutusin turun. Nah setelah sampai turun lah di mereka, kemas prepare turun lah. Nah setelah mereka ini turun friends, nah disinilah mereka singgah di base camp, pesen kopi, rokok sebentar, cerita-cerita di sini friends. Nah akhirnya dikasih tahu alasan nih friends, karena emang Upil masih cemberut ya, nggak jadi naik ke puncak. Dikasih tahu lah alasannya kenapa kita nggak sampai puncak. Nah si Ambon ini buka suara friends, sebenarnya mereka bertiga ini dia udah sampai puncak Pil. Gue tuh udah nyampe puncak, nyari lu tuh nggak ada Pil. Kaget dong Pil ini, lu itu tadi 2 hari 1 malam tuh udah ngilang Pil, nggak tahu kemana. Kaget dong Pil ini, karena Supil ini ngerasa cuman berapa jam doang, 2-3 jam itu dari situ gitu loh friends, sampai berhari-hari gitu loh friends. Nah dia cuma ngerasa kayak gitu. Nah akhirnya ceritain lah, Upil juga cerita bahwasanya itu dia mau kencing malam-malam, dia denger suara gamelan Jawa. Nah akhirnya diikutin lah, spontan diikutin sama si Upil. Nah dia masuk ke sebuah desa, banyak ada acara di situ, ada penduduk juga banyak lah di situ. Akhirnya dia suruh mampir sama ibu-ibu friends. Nah akhirnya si Ambon ini menjelaskan secara logika ya friends, satu di gunung tuh nggak mungkin ada desa, apalagi ada acara gamelan Jawa. Sontak disitulah Upil baru sadar ya friends. Upil baru sadar juga baru ngeh. Nah disitulah bingung. Nah, akhirnya Upil ini mulai apa ya, dia mulai nggak marah lagi, dia mulai tahu ya friends kondisinya. Nah dari situlah friends lah, banyak friends dikasih minuman, suguhan, gini-gini. Nah tapi Upil ini berusaha menolak friends. Nah si Jani juga cerita friends bahwasanya pas dia mau masuk ke tenda itu dia ngelihat friends ada kayak hologram gitu loh, tapi bentuknya pocong. Nah kaget dong. Nah diceritain semua situ kejanggalan pas dia naik ke gunung itu, diceritain lah friends, diceritain. Nah akhirnya tiba-tiba ngedenger nih, orang base camp itu ngedenger. Nah akhirnya syukurlah Nang, kamu nggak minum atau makan di desa tersebut. Bahaya Nang, kalau kamu sampai makan dan minum bisa jadi kamu nggak kembali. Nah dikasih tau lah sama akam situ ya di sana. Itu dinamakan Lembah Siluman. Nah Lembah Siluman Gunung Merbabu. Banyak yang nggak tahu di situ tuh banyak banget ya mistis-mistis horor-horor gitulah. Nah memang di situ tuh banyak yang makan korban tersesat, bersesat gitu loh. Banyak yang disesatin,
banyak yang mampir ke situ, dan alhamdulillahnya banyak, nggak ada juga yang mau minum dan juga nggak mau makan. Dan kamu juga salah satunya yang selamat. Nah, alhamdulillah kasih Bapak kejutan. Asal usulnya Lembah Siluman itu kayak gimana, memang dulu ada desa di situ tapi desa mati, sekarang udah nggak ada, banyak lah ceritanya gitu, friend. Akhirnya mereka berempat ini mengerti, friend, asal usulnya. Karena emang hari udah sudah mulai lumayan sore ya, friends, akhirnya dia memutuskan untuk pulang nih. Nah, pulang. Sampainya pulang, karena Upil udah lumayan kaget juga ya, dia bingung juga. Akhirnya dia gak mau mampir ke rumah si Ambon ini, friends. Tapi si Iza sama Caca ini mampir dulu, karena dia mau ngopi-ngopi. Nah, si Upil ini yang memutuskan untuk pulang, friends. Nah, sampai saat ini, friends, Upil ini kalau ngedenger merbabu gitu kayak agak gimana gitu hatinya ya kan. Nah, jadi gitu, friends, ceritanya, friends. Thank you, friends, yang udah stay dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf ya, friends, ya. Eh, yang buat kalian, thank you, friends, yang udah stay dari awal sampai akhir ya, friends, ya. Nah, buat kalian nih yang mau ngirimin cerita-cerita horornya, bisa banget langsung kirimin ke Gmail bawah ini ya, friends, ya. Nah, cerita pendakian, mistis, pengalaman horor, bisa banget langsung kirim ke Gmail kayak bawah ini. Nah, kurang lebihnya mohon maaf ya, friends, ya. Terima kasih dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadidaw.